صل على محمد. صلوا على نبي محمد. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Habib. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama, yang saya sangat hormati, yang saya sangat cintai segenap tokoh-tokoh agama, para habaib, para kiai, tuan-tuan guru yang hadir di majelis yang penuh keberkahan ini. Wa nakhusu bidzikri, kepada guru kita semua, Al-Ustadz Kiai Mufti, kemudian Al-Ustadz Sumitra, dan kepada para habaib yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama beliau tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para kiai, tuan-tuan guru semuanya diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa juga kepada tokoh-tokoh masyarakat yang hadir. Kita juga doakan mudah-mudahan tokoh masyarakat kita juga diberi panjang umur, sehat walafiat. Amin. Sehingga bisa membimbing masyarakat dan daerah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beliau bersabda, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi semenjak Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Idris, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisan mereka bukan rumah yang mewah, warisan mereka bukan uang rupiah maupun dolar, warisan mereka bukan mobil-mobil mewah. Wa innama warrathul ilma, warisan mereka yang paling agung tiada lain ilmu agama yang kita alhamdulillah kita dapatkan di majlis dan di waktu yang sangat berkah ini. Di dalam riwayat lain Nabi Muhammad meneruskan, faman akhadhahu faqad akhadha bihaqqi wafir. Siapapun yang istiqomah belajar ilmu agama, siapapun yang rajin semangat hadir majlis ilmu, merekalah orang yang paling banyak mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir tidaklah pulang nantinya kecuali mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita hadir di tempat ini bukan hanya atas dasar kemauan kita. Kita hadir di tempat yang mulia ini bukan karena kita ingat ada Jalsatul Itsnain. Tiada lain kita hadir di tempat yang mulia ini karena memang dituntun dan atas hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Dunia dan seisinya
baik itu rumah mewah, mobil mewah, dan lain-lain di antara dunia. Allah berikan dunia ini semuanya dapat dunia. Allah berikan semua hambanya itu dunia. Yang ahli ibadah dapat dunia, yang beriman kepada Allah mendapatkan dunia, yang ahli maksiat Allah beri dunia, bahkan yang tidak beriman pun Allah beri lebih dunia kepada mereka. Maknanya tidak ada kebanggaan bagi seseorang yang mempunyai lebih dunia, karena memang Allah berikan dunia kepada siapapun, Allah beri dunia dan Allah jamin mereka mendapatkan dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad melanjutkan, wala yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Tapi kalau ilmu agama Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali Allah pilih orangnya, dan orang tersebut adalah orang istimewa pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kita adalah hamba pilihan Allah. Kita bersyukur kita ini dipilih oleh Allah untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan derajat yang mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat tinggi derajat orang yang beriman, dan lebih tinggi lagi diangkat derajatnya mereka yang belajar dan mendatangi ilmu agama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa kebanggaan para ilmuwan yang mereka membanggakan dirinya dengan ilmu dunianya sampai ke bulan? Enggak ada kebanggaan. Dia makhluk, bulan makhluk, ngapain bangga? Makhluk sampai kepada makhluk, enggak ada kebanggaan. Tapi kebanggaan bagi orang yang istiqomah belajar ilmu agama. Mereka belajar ilmu makhluk, tapi makhluk ini bisa menyampaikan kita kepada Sang Khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita beruntung, kita bersyukur ditakdirkan oleh Allah dan dipilih man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah menginginkan hambanya itu kebaikan, Allah inginkan hambanya itu rahmat, Allah inginkan hambanya itu hidayah dan taufik, salah satu tandanya Allah tuntun hamba itu belajar ilmu agama. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kun aliman. Kata Nabi Muhammad, jadilah engkau orang yang berilmu, para ulama. Kalau nggak bisa au muta'alliman, belajar ilmu agama. Kalau tidak sempat, jadi santri au mustami'an, istiqomah jadi pendengar sejati ilmu agama. Nggak sempat lagi, minimal kun muhibban, minimal kita harus cinta akan ilmu dan cinta kepada orang yang punya ilmu agama. Wala takun khamisan, jangan kita jadi yang kelima, ulama ya bukan, santri bukan, malas hadir majlis ilmu, cinta kepada ulama dan ilmu juga bukan. Siapa? Jahil, mereka orang yang mempunyai sifat kebodohan. Na'udzubillah. Gak ada baiknya hadirin, gak ada manfaatnya banyak titel tapi gak paham mana halal mana haram. Gak ada manfaatnya banyak jabatan tapi gak tahu mana sesuatu yang membuat murka Allah dan mana sesuatu yang membuat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyiksa hambanya di neraka dengan adab yang sangat pedih, mereka mengeluh dan mengatakan kepada Allah, lau kunna nasma'u au na'qilu. Mereka mengeluh kepada Allah, mengatakan, lau kunna, ya Allah, coba ketika dulu aku hidup di dunia, nasma'u, mau mendengar qala Allah Ta'ala, mendengar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar qala al-ulama, au na'qilu. Coba aku ketika hidup di dunia dulu punya akal, padahal di dunia dia menjadi orang yang pintar sendiri. Maknanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khairul mawahib al-akal, sebaik-baik pemberian atau nikmat dari Allah itulah akal yang kita pakai untuk belajar ilmu agama. Wa syarrul masaib al-jahal,
Seburuk-buruknya musibah bukan musibah bencana alam, bukan musibah wabah penyakit, tapi paling bahaya musibah al-jahal. Dia diberi akal tapi tidak digunakan untuk belajar ilmu agama, dan akhirnya dia menjadi orang yang jahil. Naudzubillah. Di dalam syair Arab seorang ulama menyebutkan, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Kebodohan itu kalau sudah ada pada seseorang, seseorang itu meskipun zahirnya hidup tapi hakikatnya sudah mati duluan. Fajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Jasad mereka yang malas belajar ilmu agama meskipun zahirnya belum mati sudah mati duluan. Zahirnya belum terkubur jasadnya, kalau sudah ada jahil dalam tubuhnya atau dirinya, maka jasadnya sudah terkubur duluan. Makanya hadirin, kalau kita ketemu sama orang yang malas belajar ilmu agama dan dia muslim, tetap kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Tapi kalau sama mereka salam kita ditambah apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lo belum mati, memang belum mati, zahirnya belum mati. Lo zahirnya belum terkubur, memang betul, tapi karena al-jahlu ada pada dirinya, hakikatnya sudah mati duluan dan jasadnya sudah terkubur duluan. Naudzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ilmu lebih mulia daripada harta. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kalau kita punya ilmu agama ini enak, ilmu yang akan menjaga kita supaya nggak maksiat kepada Allah. Makanya silahkan kita yang punya anak atau kita sendiri mau jadi presiden boleh hadirin, mau jadi dokter, mau jadi pejabat silahkan, tapi ingat sebelum jadi itu semua bekali kita atau anak kita dengan ilmu agama. Karena kalau sudah punya ilmu menjaga dia supaya tidak maksiat kepada Allah. Itulah kemuliaan ilmu daripada harta. Kalau kita punya ilmu yang menjaga kita, sedangkan kita yang menjaga harta. Yang kedua, al-ilmu yazdadu bil infaq wal malu tanqusuhu nafaqah. Kalau kita punya ilmu enak hadirin, semakin kita sebarkan itu ilmu, semakin bertambah ilmu kita. Berbeda dengan harta. Ketika kita punya harta, kita belanjakan, akan berkurang itu harta. Yang ketiga, al-ilmu hakimun lahu wal malu mahkumun alaihi. Kalau kita punya ilmu agama ini enak, di dunia kita selamat dan di akhirat ilmu akan memberikan syafaat kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita punya harta gak punya ilmu, terkadang ada harta yang bisa menjerumuskan kita diangkat oleh Allah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita alhamdulillah di majelis beliau para ulama, para habaib, kita dituntun oleh mereka untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat, mudah-mudahan ilmu kita barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, memang kita dianjurkan bahkan diwajibkan belajar ilmu agama. Tapi hati-hati di akhir zaman, jangan salah kita mengambil ilmu agama. Kita harus perhatian kepada siapa kita berguru. Kita harus tahu siapa guru kita, dari mana lulusannya, apakah punya sanad atau tidak. Naudzubillah, kalau mereka nggak punya sanad ilmu. Sayyidina Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, al-isnadu minad-din. Sanad ilmu itu termasuk kepentingan dalam agama Islam. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau sanad ilmu ini nggak penting dalam Islam, maka siapapun ini berhak mengatakan, membahas ilmu agama sesuai hawa nafsunya. Naudzubillah. Kita alhamdulillah punya guru, punya kiai, punya habaib yang jangan diragukan lagi. Ilmu mereka menyambung dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salsalatul anhu asanidu ahdihim ila khairi mahmudi wa asrafi hamadi
abun yatalaqqa an abihi wa hakana. Sanad ilmu mereka nyambung dari guru ke guru sampai Nabi Muhammad SAW. Hati-hati hadirin zaman sekarang, jangan kita sembarangan mengangkat seseorang jadi guru, tapi kita harus tahu siapa guru kita. Apakah punya sanad ilmu yang nyambung kepada Nabi Muhammad SAW atau tidak? Ada satu cerita terjadi di daerah Surabaya. Ada seorang pasangan suami istri, orang tua ingin punya anak-anaknya berpendidikan sampai S3. Masya Allah, ini orang tua suami istri laki perempuan ahli majlis taklim, ahli ikut maulid ataupun kumpulan-kumpulan tahlil dan lain-lainnya, ahlu sunnah wal jamaah. Dia pengen punya anak berpendidikan. Akhirnya anak pertama yang laki-laki diberangkatkan ke Jakarta untuk belajar ilmu supaya jadi orang yang berpendidikan S1, S2, S3. Sudah anaknya kuliah, dimasukkan di satu fakultas, dia pilih yang ada embel-embel Islam. Salah orang tuanya, tidak perhatian anaknya belajar Islam kepada siapa. Yang penting Islam sudah masuk. Ketika anak ini mau selesai dari S1, anak ini ditelepon oleh ibunya. Ketika ditelepon, kata ibunya, wahai anakku, sekarang mau pulang ke Surabaya. Loh, ada apa wahai ibuku? Ayahmu meninggal dunia. Sudah, ini anak kemas-kemas dari Jakarta pergi ke bandara, terbang ke Surabaya. Mungkin yang di Surabaya nunggu anak ini lama nggak datang dari Jakarta, almarhum abah itu sudah dibawa ke kubur dan sudah dikubur. Sampai di Surabaya, dia dengar sudah dikubur, sudah, ini anak langsung ke kuburan. Sampai di kuburan masih ada orang yang takziah, baru baca tahlil dan doa. Biasa kalau ada di Surabaya, di Jawa hadirin, kalau di ahlu sunnah wal jamaah selesai baca tahlil, baca yasin, baca doa, biasanya ada satu kiai sepuh atau Pak Mudin kalau kita katakan. Dia mewakili keluarga almarhum. Pak Mudin ini berdiri dan mengatakan, hadirin, saya mewakili keluarga almarhum mengucapkan banyak terima kasih sudah mengantar almarhum ke tempat terakhirnya. Kalau almarhum punya salah, khilaf, tolong dimaafkan, kita halalkan. Kemudian kalau ada urusan utang piutang dengan almarhum, urus dengan anaknya yang kuliah datang. Sudah. Nah, kiai mengatakan, kata kiai, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, saya umumkan sebagaimana adat di Surabaya, setelah ada meninggal saya umumkan nanti malam ada pembacaan tahlil dari malam 1 sampai malam 7 di kediaman almarhum. Ini anak yang kuliah hadirin, yang katanya Islam, mendengar kata-kata tahlil merah wajahnya, merah, merampas mik kiai dirampas tanpa akhlak, tanpa adab. Kata anaknya ini, hadirin, saya anak pertama daripada ayah saya meninggal ini, saya katakan nanti malam tidak ada tahlil dari 1 sampai hari kapanpun. Tahlil ini bid'ah, tahlil ini sesat, nggak ada di zaman Nabi di tahlilan. Qala ta'ala, qala Rasulullah. Hasilnya anak ceramah di kuburan hadirin. Anaknya ceramah, sudah percuma kita baca tahlil, percuma kita baca doa kepada yang mati, biarkan mati, gak akan sampai bacaan kita. Ini kalau di Jawa yang seneng-seneng bid'ah, sesat, neraka ini terkenal dengan golongan PJMM, Persatuan Jenggot Warat Marit. Bukan saya. Kalau saya PJNG, Persatuan Jenggot Rapi Ganteng, nggak boleh protes. Saya pegang mic, saya berkuasa. Orang digeram semua. PJMM ternyata ya. Sudah, percuma. Saya ulangi lagi, nanti malam nggak ada tahlil sampai malam kapanpun. Kiai itu dengan santai hadirin, namanya kiai sepuh, ilmunya itu lebih luas, pengalamannya lebih luas hadirin. Kata kiai, nak sudah kau ceramah, sudah ya, boleh saya pinjem mic-nya, silahkan kiai.
diambil mic itu oleh kiai yang mengatakan, hadirin sudah mendengar dari anak almarhum langsung bahwasannya nanti malam nggak ada tahlil sampai malam kapanpun. Nggak apa-apa, karena memang tahlil nggak wajib. Karena kita percuma, kata anaknya, kita mau kirim yosin, fatihah, zikir kepada yang mati nggak akan sampai. Ya sudah, nggak apa-apa. Cuman sebelum kita pulang, kata kiai, saya minta satu permintaan. Saya mau doa untuk almarhum, tolong bapak-bapak ini aminkan doa saya. Siap, kata hadir. Siap, kiai. Kiai ngangkat tangan. Allahumma ya Allah, adzibhu adaban syadida. Kata kiai, ya Allah, tolong ini yang mati, ya Allah, dikubur ini, tolong azab dengan azab yang sangat pedih. Kata yang hadir, amin. La ilaha. Dia katakan lagi, ya Allah, himpit jasad orang yang mati ini hingga hancur tulang belulang. Kata yang hadir, amin kiai. Anaknya takut, kata kiai, kok doanya jelek kiai? Kata kiai, tenang nak, doa gak akan sampai. Diangkat lagi tangan kiai, ya Allah, pukul kepala yang mati ini sampai hancur, jadikan anaknya durhaka dunia sampai akhirat. Wah, tambah keras aminnya, amin. Robur. Anaknya bingung, hadirin ketakutan, kemudian diambil ke kiai. Anaknya mengatakan, hadirin, nanti malam tahlil sampai 7 malam. Allahumma shalli wa sallim. Kalau sudah salah guru, akidahnya salah. Kalau sudah salah guru, thoriqahnya salah. Makanya Al-Habib masyhur beliau mengatakan, idza salimal wi'a salimal ma'. Kalau wadahnya selamat, tempatnya itu bersih, air yang di wadah itu bersih. Yang dimaksud dengan wadah apa? Al-ma'had wal majlis wa thoriqah. Yang dimaksud oleh beliau wadah itu majlis, ma'had, thoriqah. Kalau thoriqahnya bersih, selamat, majlisnya selamat, gurunya selamat, maka air yang di dalamnya, ilmu dan zikir di dalamnya ikut bersih dan ikut selamat. Amin. Dan alhamdulillah punya guru yang sangat mereka nyambung kepada guru sampai Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, jangankan ilmu agama, kita tahu pemain sepak bola hadirin, kalau sudah mau main ke klub yang terkenal, ditanya belajar sepak bola ke siapa? Oh, saya belajar ke Maradona. Maradona ke gurunya ila syaitonir rajim. Kalau sepak bola itu butuh guru, bagaimana dengan ilmu agama? Kalau sudah kita punya guru, alhamdulillah, ahli sunnah wal jamaah, masya Allah, ngajarkan kita takut kepada Allah, ngajarkan kita cinta kepada Allah. Maka ini majlis yang dikatakan oleh Al-Imam Sa'ad At-Tasturi, fa majalisuhum majalis khilafatin nubuwah. Majlis mereka ini majlis peninggalan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Majlis nyambung kepada Nabi, insyaallah hadirin, hajat kita kabul dunia akhirat. Amin. Doa kita kabul dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Ushulul Ilmiyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau itu mengutip satu cerita. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Mansur bin Ammar. Syekh Mansur bin Ammar ini hadirin seorang ulama, waliullah, orang soleh. Bahkan diriwayatkan kalau Syekh Mansur bin Ammar membuka majelis, jangan harap ada toko yang buka yang ada di pasar, semuanya tutup, karena yang punya toko hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Allah. Suatu hari ada seorang budak. Budak ini punya majikan, ahli maksiat majikannya kejam. Budak ini diperintah oleh majikan, wahai budakku, saya kasih uang kamu 40.000, sekarang belanja ke pasar, jangan telat, kau telat saya cambuk. Budak itu berangkat hari mengambil uang 40.000, berangkat ke pasar. Sampai di pasar dilihat toko itu pada tutup. Kok tumben toko ini tutup? Akhirnya ada orang pakai sarung, pakai baju pakai kopiah, seakan-akan mau hadir majelis. Ini budak tanya, mas, pak, saya mau tanya, ini toko pemiliknya kemana semua? Kok tutup? Biasanya sekarang ini buka.
kata orang ini, oh maaf, sekarang ini ada majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Kalau beliau sudah mengadakan majelis, jangan harap ada toko yang buka, semuanya hadir di majelis Syekh Mansur bin Ammar. Budak ini mikir, lah terus bagaimana saya disuruh, diperintah majikan untuk belanja, gak boleh telat. Kata yang fulan itu, ya sudah, kau tunggu majelis selesai, insya Allah buka. Jam berapa? Ya 2 jam lagi. Kata budak, waduh, daripada saya nunggu di pasar sendiri, ya sudah wis, saya ikut sampean aja. Saya hadir majelis Syekh Mansur bin Ammar. Budak ini hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar dengan niat nunggu toko buka. Niatnya nunggu toko buka, hadir, duduk di belakang. Sudah Syekh Mansur bin Ammar memberikan kajian atau ilmunya, sebelum ditutup kata Syekh Mansur bin Ammar mengatakan kepada hadirin, man lahu arba' dananir falahu arba' da'wat mustajabah. Kata Syekh Mansur bin Ammar, hei hadirin, ini barusan ada orang butuh uang 4 dinar atau 40.000. Yang punya 40.000 serahkan kepada saya. Ayo, saya jamin, saya balas doa 4 doa yang mustajabah insya Allah. Orang belum buka toko, belum ada penghasilan, hadirin, tolak toleh. Memang orang ini kalau sudah dimintai sedekah tolak toleh, hadirin. Ini budak yang duduk di belakang, kalau bahasa Jawanya bondoneka, megang uang 40.000 punya majikan. Kata budaknya, ya Syekh, anallahu, wahai Syekh, saya yang akan bantu orang itu. Ini ada uang 40.000, 4 dinar. Kata Syekh Mansur bin Ammar, sini. Diberikan kepada Syekh Mansur bin Ammar itu uang. Budak itu nagih, wahai Syekh, sudah saya kasih uang 4 dinar. Sekarang saya akan tagih 4 doa yang kau doakan di majelis ini. Kata Syekh Mansur bin Ammar, kau ingin doa apa? Kata budak, wahai Syekh, doa pertama, doakan kepada Allah berkah saya hadir di majelis ilmu, majelis zikir, doakan saya ini seorang budak, doakan mudah-mudahan berkah saya hadir majelis ilmu, majikan saya terketuk hatinya, akhirnya saya dibebaskan, saya ingin jadi manusia biasa. Syekh Mansur bin Ammar mengangkat tangannya, berdoa, Allahumma a'tik raqabat hadza fulan. Ya Allah, berkat hadir majelis ilmu ini, budak ini, ya Allah, bebaskan dia dari perbudakannya. Diamini oleh satu majelis. Amin ya Allah. Doa keduamu apa? Kata budak, doa kedua, saya ini punya majikan ahli maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, hidupnya sudah maksiat. Dia Islam tapi dia maksiat. Nah terus maunya engkau gimana? Doakan di majelis ini Syekh, mudah-mudahan berkah saya hadir di majelis ini, majikan saya dapat hidayah dan bertobat kembali ke jalan yang benar, bertobat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Mansur bin Ammar mengangkat tangannya, ya Allah, berkat budak ini hadir di majelis ilmu, majelis zikir, ketuk hatinya supaya bertobat dan kau beri hidayah dan taufik baginya. Diamini oleh satu majelis. Amin. Doa ketiga apa? Kata budak, doa ketiga ini yang paling penting Syekh. Apa doanya? Berkat saya hadir majelis ilmu, doakan kepada Allah, saya minta uang 40.000. Kata Syekh, kok nanggung kali? Nah kok sedikit minta sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Loh, yang penting 40.000, karena itu saya utang tadi. Itu uang belanjaan tadi Syekh, uang majikan saya kasih. Langsung mengangkat tangan itu Syekh, ya Allah, urzuk hadzal abad, ya Allah, beri rezeki ini hamba berkat hadir majelis ilmu 4 dinar atau 40.000 lebih dan berkailah. Diamini oleh satu majelis. Doa terakhirmu apa? Kata budak ini, doa terakhir Syekh, mudah-mudahan berkah saya hadir majelis ilmu, dosa saya, dosa majikan, dosa yang hadir di majelis ini diampuni oleh Allah. Nah, belum selesai. Syekh Mansur bin Ammar mengangkat tangannya. Kata Syekh Mansur bin Ammar, ya Allah, ampunilah dosa kami semua yang hadir di majelis ini dan dosa budak dan dosa majikannya. Diamini oleh satu majelis. Sudah ditutup majelis, orang pulang ke rumah masing-masing, buka toko masing-masing. Ini budak yang bingung. Bingung, bagaimana ya hadir? Mau belanja, satu sudah telat, yang kedua nggak bawa belanjaan, uang sudah habis. Ya sudah, karena bondo, modalnya nekat, pulang saya juga nekat. Apa kata nanti mau dicampuk, ya sudah nggak apa-apa.
Sampai dia pulang dekat dengan rumahnya, subhanallah, memang betul majikan sudah membawa cambuk di depan rumahnya. Kata budak, mati aku. Mati ya. Siap-siap dicambuk ya. Sudah, bismillah. Ketemu dengan majikan, kata majikan, kau telat. Sini saya cambuk dan nggak ada belanjaan. Mana belanjaannya? Kata budak, wahai majikan, saya mau cerita 10 menit. Setelah itu kau terserah, mau campur saya, mau bunuh pun gak apa-apa. Apa, mau cerita apa? Saya tadi sudah ke pasar, sampai di pasar toko itu tutup. Ternyata saya tanya, yang punya toko hadir di majlisnya Syekh Mansur bin Ammar. Subhanallah. Ketika budak itu menyebutkan Syekh Mansur bin Ammar, subhanallah, turun hidayah ke hati majikan. Turun hidayah. Majikan penasaran, siapa Syekh Mansur bin Ammar? Loh, seorang ulama besar. Kalau sudah beliau buka majelis, nggak ada, jangan harap ada toko buka. Hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar. Terus, ya saya hadir, daripada saya nunggu di pasar sendiri, saya hadir di majelis. Subhanallah, sebelum majelis itu ditutup, Syekh Mansur bin Ammar ngasih pengumuman, yang punya uang 40.000 berikan kepada saya balas 4 doa. Kata majikan, kau kasih uang saya ya? Ya saya kasih, saya niatnya baik majikan. Ya sudah, engkau sudah ngasih uang 40.000, 4 dinar kepada Syekh Mansur bin Ammar. Apa doamu? Yang pertama, wahai majikan, saya minta doa kepada Syekh Mansur bin Ammar. Yang pertama, saya minta doa berkah, saya hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Syekh Mansur bin Ammar mendoakan saya supaya saya kau bebaskan. Saya capek jadi budak, saya ingin jadi manusia biasa. Kata majikan, al-an, sekarang anta hurrun liwajhillah. Allah. Sekarang kau bebas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata budak, alhamdulillah. Satu doa kabul. Hadirin, doa pertama minta bebas dari perbudakan, dikabulkan oleh Allah. Kita yang hadir ini sama, kita ini budaknya dunia, kita ini budaknya jabatan, kita ini budaknya harta, kita budaknya hawa nafsu. Ketika hadir di majelis seperti ini, minta kepada Allah, hadirin, mudah-mudahan kita dibebaskan dari perbudakan dunia. Amin ya rabbal. Kata majikan, doa kedua mau apa? Kata budak, doa kedua, saya itu minta doa kepada Syekh Mansur bin Ammar, mendoakanmu berkah saya hadir majelis ilmu supaya kau dapat hidayah dari Allah. Sudah taubat, sholat, kita di akhirat lebih lama. Takutlah kepada Allah. Subhanallah, majikan itu mendengar doa yang kedua dari budak, langsung menangis, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Kata majikan, sekarang sudah tubna ilallah, aku sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kedua minta hidayah, dikabulkan oleh Allah di majelis. Kita ini sama, mungkin ada anak kita, teman kita, keluarga kita, ataupun orang lain yang mereka jauh dari hidayah. Di majelis ini minta sama Allah, Ya Allah. mudah-mudahan mereka dapat hidayah dan taufik dari Allah. Amin. Amin ya rabbal. Dapatkan hidayah. Yang ketiga, apa doamu? Kata majikan, yang ketiga, aku minta doa melewati Syekh Mansur bin Ammar supaya Allah memberikan aku rezeki uang 40.000, saya bayar utang kepadamu. Apa kata majikan? 40.000 gak usah dibayar, kau bebas, aku sudah taubat, kau bebas, saya beri kau uang 40 juta. Udah. Allah. 4.000 dinar. Masya Allah, hadirin, doa ketiga kabul, minta rezeki. Kita yang hadir sama, kita yang hadir sama, mungkin ada rezeki kita masih seret, nggak lancar, di majelis ini minta sama Allah. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang lancar, yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Yang keempat, apa doamu? Kata budak, yang keempat, saya minta doa kepada Syekh Mansur bin Ammar. Mudah-mudahan dosa saya, dosa majikan, dosa yang hadir di majelisnya Syekh Mansur bin Ammar diampuni oleh Allah. Apa kata majikan? Kalau doa 3 tadi saya bisa mengabulkan, tapi kalau satu yang terakhir saya nggak bisa. Ini bukan urusan saya, urusannya Allah. Sudah, sekarang kau bebas, aku sudah taubat, ini uang 40 juta kau bawa. Sudah, kalau yang terakhir bukan urusan saya, ini urusan Allah.
nggak tahu dikabulkan atau tidak sama Allah, ya bukan urusan saya. Sudah kau bebas sekarang, pergi dari rumah saya. Sudah ini pergi budak di malam harinya. Ketika majikan itu tidur, fasami'a hatifan yahtif. Majikan ini seakan-akan dengar suara. Suara ini mengatakan, wahai majikan, kau kabulkan 3 doa. Apakah Allah tidak mau mengabulkan 1 doa? Apakah kau ini lebih mulia, lebih dermawan daripada Allah? Ketahuilah wahai majikan, sebelum kau mengabulkan 3 doa, Allah sudah mengabulkan 1 doa yang terakhir. Dosamu, dosa majikanmu, dosa yang hadir di majlisnya Syekh Mansur bin Ammar diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir sama. Kita ini hamba yang banyak lalai kepada Allah. Kita ini adalah makhluk yang hanya mengaku hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini, ayo hadirin. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Istiqomah hadir majelis ilmu. Istiqomah belajar ilmu agama, jangan jauh, jangan benci, dan jangan pernah kita menjauh daripada ulama. Nabi Muhammad sudah menembak dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu saat, suatu zaman yang zaman ini akan dialami oleh umatku, yafiruna minal ulama wal fuqaha. Di zaman itu umatku itu jauh daripada ulama, lari daripada majlisnya. Fayabtalihimullah bithalati baliyah. Kalau sudah kita jauh daripada ulama, hadirin, Allah akan memberi 3 bencana di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama, bagi orang yang jauh daripada ulama, nggak suka kepada ulama, yang pertama, yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Kerjaannya, rezekinya tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan ulama, insya Allah rezeki kita berkah. Amin. Amin ya rabbal. Yang kedua, wa yusallitullah alaihim bisultanin zalim. Kita jauh daripada ulama, naudzubillah, Allah akan beri kepada kita pemimpin-pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Kalau sekarang bukan jauh lagi, hadirin, ulama didolimi. Yang ketiga, yang paling berbahaya nih hadirin, kalau sudah benci kepada ulama, jauh daripada majlisnya, wa yakhrujuna minad dunya bila iman. Dia akan meninggal dunia gak bawa iman, matinya su'ul khotimah. Apa manfaatnya harta? Apa manfaatnya jabatan? Apa manfaatnya uang kalau dia tutup umurnya dengan su'ul khotimah? Mudah-mudahan yang hadir husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah murni dari saya minta maaf. Kalau ada benar, tiada lain berkat doa para masyayikh, para tuan guru, para habaib, dan berkat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.